Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini. Mari sebelum kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita mau berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan. Kalau pada pagi hari ini, kami masih boleh merayakan ibadah. Kami boleh mengadakan ibadah Tuhan. Walaupun sekarang Tuhan, keadaan kami terpisah Tuhan. Kami berada di rumah kami masing-masing Tuhan. Tapi hal tersebut Tuhan tidak menghalangi kami untuk kami dapat bertemu dengan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap kami Tuhan yang mengikuti ibadah online ini Tuhan. Engkau urapi setiap kami Tuhan. Kuasa Roh Kudus-Mu mengalir atas kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap Tuhan untuk mengikuti ibadah online pada pagi hari ini Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Mari kita menaikkan satu pujian. Mari kita mau menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Katakan Bapa, kau mengerti. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, mari kita mau menaikkan pujian ini dari awal. Mari kita semua mau katakan, banyak yang Kau perbuat Tuhan atas kehidupan kami. Banyak yang Kau perbuat di dalam rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Katakan, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat
setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Oh, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Takkan hatiku takkan gentar Tuhan, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Katakan tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Katakan Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, jalapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami menyembah-Mu, Engkau baik Tuhan. Haleluya. Kami menyembah. Haleluya. Oh, haleluya.
bersyukur Bapa, Kaulah harapan kami, Engkau harapan kami. Haleluya. Haleluya. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Katakan harapanku, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapan kami, oh, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku, oh, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya Kau Tuhan, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Oh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sekali lagi mengucap syukur Tuhan. Kalau kami boleh Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan pada pagi hari ini Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan rahasia firman-Mu Bapa. Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan rahasia firman-Mu pada pagi hari ini Bapa. Engkau urapi hamba-Mu Tuhan dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu Tuhan yang berbicara Tuhan pada pagi hari ini atas jemaat-Mu GBI Bethesda Tuhan. Supaya Tuhan jemaat-Mu ini Tuhan semakin dikuatkan Tuhan. Semakin diberikan kekuatan Tuhan untuk menghadapi masa-masa yang sukar ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap Tuhan untuk menyambut firman Tuhan pada pagi hari ini Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. Ada di rumah, yang ada di Surabaya, yang ada di luar pulau, yang ada di Banjarmasin, yang ada di Manado.
hari ini kita bisa bertemu kembali walaupun hanya dalam online, tetapi tidak mengurangi sukacita kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, sidang jemaat GBI Bethesda, hari ini kita akan kembali memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Bapak Ibu Saudara, kenaikan Yesus ke surga ini merupakan suatu kehidupan yang dialami oleh Yesus, yaitu yang paling terakhir. Dan ini adalah paket yang diberikan Yesus untuk menyelamatkan kita. Yang pertama, Yesus harus mati di atas kayu salib, tetapi dia bukan hanya mati, tetapi dia bangkit. Dia hidup dari antara orang mati. Dan yang saat ini yang kita peringati adalah bahwa Yesus naik ke surga. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita akan belajar apa sih arti daripada atau makna daripada kenaikan Yesus ke surga. Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus pada waktu dia bangkit dari antara orang mati, dia sudah menampakkan diri selama 40 hari kepada murid-muridnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan, Bapak Ibu Saudara, mengapa Yesus itu harus naik ke surga? Dan apa makna daripada kenaikan Yesus ke surga tersebut? Ketika Yesus naik ke surga, disitulah kita akan melihat bahwa Yesus itu adalah Allah yang sejati. Karena apa? Karena selama dia ada di dalam dunia, sebelum dia naik ke surga, sebelum dia bangkit dari antara orang mati, Yesus sebagai manusia. Tetapi ketika dia bangkit dan ketika dia naik ke surga, disitulah kealahan Yesus terjadi. Karena kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, peristiwa kenaikan Yesus ke surga, ini adalah peristiwa yang luar biasa. Ini bukan mitos, ini bukan dongeng, tetapi ini adalah fakta. Bahwa Yesus benar-benar naik ke surga. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mau belajar, sebenarnya apa sih tujuannya Yesus itu naik ke surga Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, salah satu tujuan daripada Yesus naik ke surga, itu adalah dia akan senantiasa memberikan Roh Kudus. Roh yang menghibur kita, roh yang menyertai kita. Dan yang paling utama adalah roh yang senantiasa bersama dengan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan berbicara tentang Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada kita. Kita lihat di dalam Zakaria pasal yang ke-6, pasal yang ke-4. Zakaria pasal yang ke-4 ayat yang ke-6. Ya, Zakaria pasal yang ke-4 ayat yang ke-6. Saya ulangi lagi Bapak Ibu Saudara yang di rumah, saya ulangi sekali lagi, Zakaria pasal yang ke-4 ayat yang ke-6. Memang kitab ini memang kalau yang bawa Alkitab memang agak sulit. Tetapi kita percaya semuanya pasti bisa menemukan, ya. Zakaria pasal yang ke-4 ayat yang ke-6. Mari kita akan baca bersama-sama. Zakaria pasal 4 ayat yang ke-6. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Bapak Ibu Saudara, kenapa Yesus harus naik ke surga? Ketika Yesus mau naik ke surga, Yesus sudah mengatakan kepada murid-muridnya, aku akan memberikan suatu penghibur untuk kamu, aku akan memberikan yang menyertai kamu, yaitu Roh Kudus. Nah, hari ini kita mau belajar,
Apa sebenarnya peran Roh Kudus? Hari ini kita mau belajar. Ya, Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kita. Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku. Firman Tuhan semesta alam. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan peristiwa ini adalah ketika bangsa Israel ingin membangun kembali Bait Allah. Nah, di sini ada orang yang bernama Zerubabel. Zerubabel ini adalah seorang pemimpin Israel yang mempunyai keinginan untuk membangun Bait Allah yang sudah runtuh, dihancurkan oleh Babel. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan di sini, ada sesuatu yang luar biasa. Ya, kalau kita baca di dalam ayat-ayat sebelumnya dikatakan, untuk membangun kembali Bait Allah itu mustahil. Untuk membangun kembali Bait Allah itu nggak mungkin. Nah ini Bapak Ibu Saudara, karena apa? Karena kalau kita perhatikan pada waktu itu, ya, pada waktu itu Zerubabel melihat bahwa tidak ada kemampuan, tidak ada kekuatan yang bisa untuk membangun Bait Allah kembali, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena di situ kita perhatikan orang-orang Israel, bangsa Israel, sudah putus asa. Sudah tidak ada harapan. Mereka disuruh membangun Bait Allah. Rasanya nggak mungkin lah kita mau bangun Bait Allah lagi, itu nggak mungkin. Apalagi kalau kita perhatikan, ketika pembangunan Bait Allah ini, musuh-musuh sekitar ini senantiasa itu menyerang. Dan bangsa Israel, pada waktu itu dia tidak mempunyai kekuatan apapun. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan di sini, ketika Zerubabel mempunyai keinginan untuk membangun Bait Allah, secara manusia, secara kemampuan, secara akal, secara keperkasaan, tidak mungkin, Bapak Ibu. Tetapi yang luar biasa di sini dikatakan di ayat yang ke-6. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan apa, Bapak Ibu Saudara? Melainkan dengan Roh Kudus, yaitu Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan, ya, pada waktu Zerubabel mengalami masalah yang seperti itu, maka datanglah Zakaria menemui Zerubabel. Dia mengatakan, kalau kamu membangun dengan kekuatanmu, kalau kamu membangun dengan kemampuanmu, dengan SDM yang saat ini ada di dalam bangsa Israel, kamu nggak akan bisa. Ya, Zakaria mengatakan, hanya dengan kekuatan yang luar biasa, kamu baru bisa menyelesaikan pembangunan Bait. Apa itu kekuatan yang luar biasa? Ialah Roh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita saat ini juga mengalami hal yang seperti Zerubabel. Kita hidup di masa-masa yang sukar. Kita mau melakukan sesuatu, mungkin rasa-rasanya, aduh, sudah sulit. Ekonomi sudah seperti ini, keadaan situasi pandemi COVID-19 sudah seperti ini. Mungkin kita saat ini mulai putus asa. Mungkin saat ini kita mulai merasakan kejenuhan. Atau mungkin saat ini kita sudah hilang harapan dengan keadaan yang seperti ini. Bapak Ibu Saudara, hari ini Yesus naik ke surga. Dia memberikan roh kekuatan untuk kita. Dia memberikan roh kekuatan untuk kita, supaya kita bisa bertahan di dalam masa yang sukar. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-7, kita perhatikan di sini, siapakah engkau, gunung yang besar di depan Zerubabel, engkau menjadi tanah rata. Ia akan mengangkat batu utama, sedang orang bersorak, bagus, bagus sekali batu itu. Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan di sini, ayat yang ke-7 dikatakan, siapakah engkau, gunung yang besar? Siapa gunung yang besar, Bapak Ibu Saudara? Gunung yang besar adalah tantangan yang dihadapi oleh Zerubabel.
Tantangan-tantangan mungkin waktu itu dia melihat situasi sudah tidak memungkinkan. Dia melihat serangan-serangan musuh yang senantiasa ingin menghancurkan atau menggagalkan daripada pembangunan bait Allah. Tetapi kita di sini dikatakan ayat yang ke-7, dikatakan, siapakah engkau gunung yang besar? Di depan Zerubabel, engkau menjadi rata. Sekarang ini kita menghadapi masa yang sulit. Gunung-gunung apa yang saat ini ada di dalam hidup Bapak Ibu? Saya teringat pujian lama, ya pujian lama ini. Pada waktu itu kalau nggak salah saya sekolah minggu atau mungkin waktu remaja, ada pujian yang persis dengan memang ambil dari ayat ini. Ya. Pujian ini mengatakan, bukan kuat, bukan gagah, tapi rohmu kata Tuhan. Gunung tinggi dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi dipindahkan oleh rohmu kata Tuhan. Mungkin Bu Hana mungkin ingat ya, lagu-lagu ini mungkin luar biasa lagu ini. Lagu ini adalah lagu motivasi yang luar biasa. Bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan keperkasaan kita, tetapi hanya oleh roh Tuhan. Gunung apa sekarang ini yang kita hadapi? Mungkin sekarang ini usaha kita mulai macet, ekonomi saat ini mulai kita perhatikan keadaan-keadaan, mungkin membuat kita saat ini mungkin kita putus asa. Atau mungkin kegiatan-kegiatan sekarang ini sudah tidak bisa ke kemana-mana, mungkin membuat kita jenuh. Mungkin saya nggak tahu yang mungkin keluarga dengan adanya pandemi COVID-19 ini, kita mengalami masalah-masalah. Kita perhatikan di sini. Di sini jelas dikatakan bahwa jika roh Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita, gunung besar sekalipun sebesar apapun, firman Tuhan mengatakan apa? Diratakan. Ya, masalah apapun yang saat ini kita hadapi, tantangan apapun yang saat ini kita hadapi, jika ada roh Tuhan di dalam hidup kita, maka semuanya akan diratakan. Semua akan dibereskan semuanya. Ya. Terkadang kita merasa apa? Terkadang kita merasa bahwa kita ini mampu dengan kekuatan kita. Kita merasa bahwa kita ini hebat, kita merasa kita perkasa untuk mengatasi masalah. Bapak Ibu Saudara perhatikan di sini, kita banyak kelemahan. Kita banyak sekali kekurangan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan, hanya oleh roh Tuhan. Maka disitulah kita bisa mengatasi masalah-masalah ini. Bapak Ibu Saudara, di sini jelas dikatakan bahwa gunung yang tinggi, gunung yang besar, sebesar apapun, dikatakan di sini, di depan Zerubabel yang ada roh Tuhan, diratakan. Bapak Ibu Saudara, jemaat GPI Bethesda yang saat ini bergabung bersama dengan kita, gunung apa? Sebesar apa? Di sini dikatakan bukan gunung yang kecil ya, tetapi dikatakan apa? Gunung yang besar. Sangat besar. Iya kan? Bukan gunung kecil, enggak, tetapi gunung yang besar. Dikatakan apa? Di depan Zerubabel. Diratakan. Saat ini, Bapak Ibu Saudara, gunung apa yang saat ini ada di dalam Bapak Ibu Saudara? Kita yakin percaya, jika roh Tuhan ada di dalam kehidupan kita, gunung-gunung itu akan diratakan oleh Tuhan. Gunung-gunung itu akan diratakan oleh Tuhan. Ini Bapak Ibu Saudara, pentingnya kenapa Yesus harus naik ke surga. Kenapa Yesus itu harus meninggalkan murid-muridnya? Karena apa? Karena Tuhan akan senantiasa menyertai kita dimanapun kita berada.
Dia selalu ada. Dan dia selalu memberikan kekuatan kepada kita. Hari ini saya tidak tahu di antara jemaat, Bapak Ibu Saudara, mungkin ada yang mengalami kelemahan, mungkin yang sudah mulai mengalami putus asa, mungkin sekarang sudah hilang harapan. Bapak Ibu Saudara, ingat, ada kekuatan yang dari Tuhan yang akan diberikan kepada kita. Kita nggak usah takut menghadapi pandemi virus COVID-19 ini. Izinkan roh Tuhan ada bersama dengan kita. Izinkan roh Tuhan ada bersama dengan kita. Maka gunung-gunung yang besar itu, masalah-masalah apapun, tantangan-tantangan apapun, tekanan-tekanan apapun yang mungkin kita mengatakan nggak bisa, terlalu besar, terlalu kuat, nggak ada jalan keluar. Tapi kalau roh Tuhan ada bersama dengan kita, semua dibereskan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, biarlah melalui firman Tuhan pada saat pagi hari ini, kita kembali dikuatkan. Kita kembali dikuatkan. Bapak Ibu Saudara, tujuan Yesus naik ke surga adalah untuk memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan tahu bahwa kita lemah. Tuhan tahu bahwa kita butuh penghiburan. Tuhan tahu bahwa kita ini butuh perlindungan akan Dia. Dia tahu Bapak Ibu Saudara. Tetapi biarlah hari ini kita mau katakan, biarlah Roh Kudus itu hadir dalam kehidupanku secara pribadi, dalam keluargaku, dalam pekerjaanku, dalam usahaku, dalam bisnisku, dalam masa depanku, dalam segala aspek kehidupanku. Biarlah roh Tuhan itu ada. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau datang kepada Tuhan. Izinkan Roh Kudus saat ini untuk menjamah Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya tidak tahu gunung apa yang saat ini dihadapi oleh Bapak Ibu Saudara. Gunung sebesar apa yang saat ini dihadapi oleh Bapak Ibu Saudara. Jikalau saat ini Roh Tuhan hadir di dalam keluarga Bapak Ibu Saudara yang saat ini bersekutu bersama-sama, kita yakin percaya, gunung-gunung sebesar apapun akan diratakan. Bapak Ibu Saudara, mari saat ini engkau yang membutuhkan Tuhan. Mungkin saat ini engkau mengatakan masalahku terlalu besar, tekananku terlalu besar, tantanganku terlalu besar. Hari ini angkat tangan di hadapan Tuhan. Katakan kepada Tuhan, aku percaya Tuhan, bukan karena kekuatanku, bukan karena keperkasaanku, hanya oleh Roh-Mu Tuhan. Semua masalah-masalah akan terselesaikan. Haleluya. Saya memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu Saudara